وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjut kajian atau pembahasan tentang kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Jadi kita sekarang lanjut kepada bab ma jaa fin nahi an kaunil insan maddahan. Bab apa-apa yang datang mengenai an-nahyi larangan, tentang larangan, yaitu an kaunil insan, tentang keadaan seseorang maddahan yang suka menyanjung atau suka memuji. Jadi maksudnya adalah bab yang kita akan bahas di sini berkenaan dengan larangan seseorang itu suka memuji atau menyanjung orang lain. Ya. Jadi artinya kita sebagai seorang muslim jangan kita ini gemar memuji dan menyanjung orang lain. Apalagi kalau pujian atau sanjungan ini serampangan. Sanjungan atau pujian kita ini berlebihan atau melampaui batas. Adapun yang menjadi dasar yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah firman Allah wa qaulillahi ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, dan firman Allah ta'ala dalam Quran surat An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wala yuzlamuna fatila. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan alladzina, orang-orang yang yuzakku, menganggap yaitu suci, menganggap bersih, anfusahum, diri mereka. Bahkan sebenarnya Allah lah yuzaki, yang akan membersihkan man, orang-orang yasha, yang Allah kehendaki, wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak akan dianiaya dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Nah, jadi Allah di dalam ayat ini menjelaskan, mengabarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang suka menganggap dirinya bersih, orang-orang yang menganggap dirinya suci, yang pantas untuk dipuji, yang pantas untuk disanjung oleh orang lain. Padahal Allah lah yang membersihkan. Jadi yang berhak menyanjung, yang berhak memuji itu adalah Allah. Tidak ada orang yang bersih dari perbuatan dosa. Makanya di dalam surat yang lain Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian suci, janganlah kalian menganggap diri kalian itu bersih dari perbuatan dosa. Tidak ada orang yang tidak memiliki dosa, setinggi apapun derajatnya, sehebat apapun ilmu agamanya, maka dia tidak akan lepas dari berbagai macam perbuatan dosa dan kesalahan. Sehingga Rasulullah juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis,
kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, kullu bani Adam, semua anak Adam, semua manusia itu pasti khata', pasti berbuat salah, pasti berbuat keliru, pasti berbuat dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, orang yang suka bertaubat. Jadi ini dasar buat kita, bahwa tidak ada orang yang bersih, tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang luput dari perbuatan dosa. Pasti semua orang melakukan dosa-dosa. Maka sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa yang namanya manusia itu adalah tempat berbuat dosa, ia adalah makhluk yang suka berbuat salah, makhluk yang suka keliru, maka tidak pantas kita memuji orang-orang tersebut. Apalagi mereka adalah orang-orang yang memang bergelimang dengan kemaksiatan. Bukan orang-orang yang mereka belajar agama, yang mereka akhirnya menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa ya sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Ya, karena orang yang memiliki ilmu, orang yang tinggi ilmunya, orang yang soleh saja tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Apalagi ya orang-orang yang jauh dari agama. Ya, maka Allah menjelaskan di sini kepada kita, ya, agar jangan kita ini bermudah-mudahan memuji dan menyanjung orang. Begitupun ketika ada orang menyanjung kita, ketika ada orang memuji kita, ya, jangan dengan pujian ini kemudian kita merasa GR. Jangan kemudian kita merasa hebat, karena pujian itu tidak akan mengangkat derajat kita. Hinaan orang, celaan orang tidak akan menghinakan kita, tidak akan merendahkan kita. Ya. Nah, maka kita pada saat beramal soleh, pada saat kita ini mengerjakan berbagai macam kebaikan, pada saat kita meningkatkan keimanan dan akidah kita, jangan sekali-kali berharap dengan apa yang kita lakukan adalah pujian dan sanjungan daripada manusia. Karena kita manusia tidak pernah luput dari perbuatan salah ataupun dosa. Maka tidak pantas ada orang lain memuji dan menyanjung kita. Maka ketika ada orang menyanjung, ketika ada orang memuji kita, bahkan dengan pujian-pujian yang melampaui batas, yang berlebihan, ya mereka itu sembarangan, ya memuji kita, maka jangan kita merasa senang dengan pujian itu. Bahkan ketika ada seorang terbiasa memuji, atau memang pekerjaan yang memuji orang, ya maka perbuatan atau sikap suka memuji atau sering memuji ini dapat menjatuhkan orang ke dalam perbuatan dosa. Ya, karena banyak sebabnya. Sementara dalam sebuah hadis, ya, wali Muslim anil Miqdad radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdawu Utsman fajasa al-Miqdad ala rukbatayhi faja'ala yasu fi wajhi turab faqala lahu Utsman radhiyallahu an ma sya'nuk qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wajhihim turab. Dan bagi Imam Muslim dari Miqdad radhiyallahu an bahwasanya ada seseorang memuji, yaitu Utsman bin Affan. Ya, jadi dia memuji Utsman. Kemudian fahsal Miqdad ala rukbatayhi, lalu kemudian Miqdad berlutut pada kedua lututnya. Dia berlututlah. Kemudian faja'ala yasu fi wajhi turab, lalu kemudian Miqdad menaburkan, ia menyebarkan debu pada wajah orang tersebut. Faqala lahu Utsman, lalu Utsman bertanya kepadanya, "Ma sya'nuka? Ada apa denganmu? Kenapa engkau siramkan, engkau taburkan debu ke wajah orang tersebut?" Faqala, maka kemudian berkatalah yaitu Miqdad, ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, idza ra'aitum, apabila kalian melihat, apabila kalian menyaksikan al-maddahin, orang-orang yang suka memuji, orang-orang yang gemar memuji, fahsu, maka taburkanlah, maka siramkanlah, fi wujuhim, pada wajah mereka, at-turab, yaitu tanah atau debu. Nah, itu perintah Rasulullah. Jadi Miqdad melakukan begitu,
ketika ada orang memuji Utsman, lalu kemudian dia jongkok, ia di atas lututnya mengambil debu atau tanah, lalu dia siramkan, taburkan ke wajah orang yang memuji Utsman itu adalah tanah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan memudah-mudahkan diri memuji orang itu dilarang. Ya, jadi janganlah kita ini karena kagum dengan seseorang, padahal kita juga tidak tahu kondisi orang itu, langsung muji-muji. Ya, apakah muji-muji itu karena memang kita hendak mencari muka orang itu seperti sudah dijelaskan, ya, atau mungkin cari muka atau yang lain-lainnya lah, ya, supaya orang yang dipuji itu ya suatu saat kelak ya memberikan apa yang diinginkan, ya karena cari mukanya atau dia menjilat orang tersebut, ya, atau yang lainnya. Karena perbuatan memuji berlebihan, ya, atau membiasakan diri memuji-muji orang adalah termasuk yang dilarang. Makanya di sini kalimat maddah, orang yang suka, orang yang gemar memuji. Apabila kalian melihat, apabila kalian menyaksikan ada orang-orang yang gemar atau suka memuji, maka fahsu, maka siramkanlah, taburkanlah fi wajihim atau fi wujuhim, pada wajah-wajah mereka itu at-turab, tanah. Begitulah hadis yang lain yang diriwayatkan di dalam Musnad. Lanjut, wa fil Musnad an Muawiyah radhiyallahu an marfu'an. Demikian juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Muawiyah, ya, marfu'an, hadis secara marfu', ya, Rasul mengatakan iyyakum wal madhi, ya, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap al madhi, terhadap puji-pujian, terhadap sanjungan-sanjungan. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya pujian itu, karena sesungguhnya sanjungan itu adalah azabhu, bentuk penyembelihan. Ya, karena ketika orang dipuji sebetulnya sedang disembelih. Ya, sedang dipotong lehernya atau punggungnya. Ya. Makanya tadi, jangan kita ini senang ketika dipuji oleh orang lain, atau kita sendiri janganlah suka memuji orang. Janganlah kita sedikit-sedikit memuji orang, menyanjung orang, mengatakan orang ini begini-begini segala macam, padahal kita sendiri baru kenal atau tidak mengetahui orang itu dengan benar. Ya, tapi memang mulut kita ini terbiasa menyanjung dan memuji mereka. Begitu juga diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, ada seseorang pernah memuji orang lain di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW bersabda, wailaka qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqa sahibika, celakalah kamu, kamu telah memenggal, kamu telah memotong leher sahabatmu, kamu telah memenggal, memotong leher sahabatmu. Kalimat ini diucapkan oleh beliau berulang kali. Kemudian beliau bersabda setelah itu dengan kalimat, man kana minkum madihan akhahu la mahala falyakul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki ala Allah ahadan ahsibuhu kada wa kada in kana ya'lamu dzalika minhu. Siapa saja di antara kalian yang tidak boleh, tidak harus memuji saudaranya, memuji sahabatnya, hendaklah dia mengucapkan, hendaklah dia mengatakan, aku mengira si fulan itu demikian, aku mengira si fulan itu demikian dan demikian, dan Allah lah yang lebih tahu secara pasti kenyataan yang sesungguhnya, dan aku tidak akan memberikan pujian ini secara pasti, aku mengira dia ini begini dan begitu keadaannya, jika dia mengetahui dengan yakin tentang diri saudaranya itu atau saudara yang dipujinya itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau tidak boleh tidak juga kita harus memuji ya seseorang karena tujuan adalah supaya ya orang-orang ada simpati kepada dia. Mungkin ya kita ingin memperkenalkan seorang ustadz barangkali ya supaya orang-orang belajar kepada dia. Ya karena setahu kita dia itu adalah orang yang berilmu, selalu berdalil ketika berdakwah, selalu mengajak kepada akidah tauhid, yang mau tidak mau kita harus memuji ya orang ini. Maka kita hendaklah mengatakan, aku mengira si fulan ini begini-begini, aku mengira ustadz fulan ini seperti ini dan seperti itu. Tapi Allah lah yang lebih mengetahui tentang kondisi orang itu. Nah, jadi kalau kita ingin memuji, kita hanya mengatakan ya ahsibuhu fulan wallahu hasibuhu, aku mengira si fulan itu seperti itu, aku mengira si fulan ini dia adalah orang yang berilmu,
Aku mengira si fulan ini adalah orang yang mengerti, orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena dia barangkali lulus, ia itu dari perguruan tinggi ini itu yang memang dikenal sebagai orang yang berilmu. Ya, jadi kalau memang kita juga tidak boleh tidak memuji, kita menggunakan menurut saya, dalam dugaan saya, tapi Allah yang lebih mengetahui. Itu dalam riwayat Imam Bukhari. Atau juga kita mengatakan sebatas yang saya tahu, atau ya berdasarkan lahiriahnya yang saya ketahui, atau kita katakan Allah lah yang lebih tahu bahwa si fulan itu orangnya begini begitu, orangnya baik, orangnya berilmu, orangnya dermawan. Nah, jadi kita kembalikan seperti itu. Jadi sebatas yang kita tahu, menurut penglihatan saya, menurut yang saya ketahui. Jadi jangan langsung wah dia orang dermawan, dia orang berilmu. Itu tidak boleh. Ya, nah itu. Jadi kalau kita tidak boleh tidak juga memuji. Diriwayatkan juga dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau pernah berkata, ya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari pernah berkata, Nabi SAW pernah mendengar seseorang memuji orang lain secara berlebihan. Lalu kemudian Nabi bersabda, ahlaktum au qata'tum zahrar rajul. Jadi kalian telah membinasakan atau kalian telah memotong, memenggal punggung yaitu seseorang daripada kawan kalian. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi berlebihan dalam memuji ini bisa terjadi. Banyak orang yang suka memuji dan kadang-kadang melampaui batas, di luar takaran, sembarangan, ya, seenaknya dia memuji. Nah, perbuatan menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan kita memuji orang lain itu berbahaya. Kita sendiri yang memuji itu jatuh kepada perbuatan dosa, berlebihan sebabnya dalam pujian-pujian. Dan orang yang dipuji pun kalau dia tidak kuat imannya, nanti dia ujub, dia bisa ria, dia bisa sombong, dia GR dengan pujian-pujian. Sehingga ketika dia sudah dipuji orang, dia merasa sudah hebat, akhirnya dia tidak ada usaha untuk memperbaiki dirinya. Ketika kita katakan bahwa orang itu orang yang berilmu, dia jadi bangga. Sehingga ketika ada orang, ya katakanlah menasehatinya, memberikan kepadanya dalil, maka dia akan menolaknya dan dia berani membangkang orang tersebut kalau dianggap ya dia sudah punya ilmu. Nah, itulah bahayanya. Nah, pujian berlebihan dalam arti tidak ada pujian tersebut dalam diri seseorang yang dipuji, atau bahasa kitanya asal memuji saja, atau serampangan dalam memuji, ya maka di dalam pujian-pujian ini terdapat bumbu-bumbu kebohongan. Ya, terdapat pujian-pujian yang direkayasa. Kita katakan seseorang dermawan, padahal dia tidak dermawan. Kita katakan orang itu berilmu, padahal dia tidak berilmu. Kita katakan dia sebagai ahli ibadah, padahal dia bukan ahli ibadah. Ini adalah merupakan rekayasa, asal memuji, ya. Maka ya ini sudah ada unsur dusta. Ya, ada kebohongan di dalam pujian ini. Yang kedua, pujian berlebihan. Karena orang yang dipuji tidak selamat dari sikap ujub. Ya, hati-hati. Katakanlah ada orang yang memang ahli ilmu, dia memang ahli ibadah, dia memang orang yang dermawan misalnya. Ya, lalu dia dipuji. Ya, boleh jadi dengan pujian-pujian kita dia menjadi ujub. Dia menjadi kagum terhadap dirinya sendiri. Boleh jadi bahkan dia GR dengan pujian tersebut. Dia menyangka bahwa dirinya benar-benar memiliki sifat atau kedudukan seperti yang dipujikan oleh orang. Ya, sehingga dia tidak mau lagi beramal. Dia sudah mencukupkan diri beramal dan dia bahkan merasa puas dengan pujian yang dia terima. Nah, itu bahaya. Kadang-kadang kita yang memuji ini yang suka menjerumuskan orang yang kita puji, yang tadinya orang itu sedang berusaha ya menuntut ilmu, sedang berusaha beramal soleh dengan sedekahnya dan yang lain-lain, tapi gara-gara pujian kita maka kita menjerumuskan dia seakan-akan dia sudah sempurna dalam kebaikan-kebaikan, sehingga dia merasa tidak perlu lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, maka ini ya dilarang bagi kita untuk melakukan pujian-pujian seperti ini. Ya, jadi mengada-ngadakan pujian tidak boleh. Ya, kemudian kita
memuji berlebih-lebihan juga tidak boleh. Makanya seperti tadi sudah jelaskan, apabila kita melihat ada orang yang suka dan gemar memuji, maka siramkan, taburkanlah debu atau tanah pada wajahnya. Begitu juga dalam riwayat yang lain dari Miqdad, ya sudah jelaskan tadi, ya, amarana Rasulullah SAW an nahsiya fi wujuhil maddahin at-turab. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menaburkan, untuk menyiramkan pada wajah orang yang suka-suka memuji itu, yaitu at-turab, yaitu tanah atau debu. Itu perintah Rasulullah. Jadi kalau kita jumpai ada orang muji-muji kita, ya mujinya berlebih-lebihan, ya melampaui batas, serampangan, ya kita siram. Apakah dia memuji kita atau memuji orang lain? Ya, jadi kalau kita ini taburkan dia. Atau kalau kita tidak berani, ya karena bisa menimbulkan perselisihan, tegur orang itu supaya jangan memuji secara berlebihan. Apa faedahnya memuji orang? Ya apalagi di dalamnya ada unsur dusta, ada unsur bohong. Ya apalagi barangkali niat dia adalah memang cari muka atau menjilat orang yang dipujinya, al-iyadzubillah. Nah, oleh itulah Umar bin Khattab kan sudah bilang tadi, al-madhu wa dabhu. Pujian itu adalah merupakan sembelihan. Ya, sebagaimana dalam kitab Fathul Bari. Ya, hati-hati. Ketika kita dipuji, ya maka biasanya kita menjadi malas. Kita sudah merasa cukup sehingga kita tidak perlu lagi melakukan kebaikan yang dipujikan oleh orang kepada kita. Ya, sebagaimana ya kalau binatang sudah disembelih, dia tidak akan mampu bergerak lagi. Kita juga begitu, kita ini dipuji orang, jadi diibaratkan disembelih karena kita tidak mau melakukan ya amalan tersebut lagi, karena kita sudah merasa cukup, kita sudah merasa hebat, kita sudah merasa ya sempurna dengan apa yang dipujikan orang itu kepada kita. Ya, maka janganlah kita ini merasa dengan pujian-pujian orang itu kita sudah sempurna. Ya, hati-hati. Ya, jangan kita suka memuji orang berlebihan. Yang kedua adalah kalau kita dipuji, jangan kita ini senang, karena pujian orang kepada kita itu tidak akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah, dan celaan orang pun tidak akan menjadikan kita rendah di sisi Allah. Ya, karena terkadang pada saat kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, pada saat kita menegakkan kebenaran, akan ada orang-orang yang mencelaknya, bukan memuji. Ya, risiko dalam beribadah, risiko dalam menegakkan ya amal soleh atau beriman, ya ada orang memuji, ada orang mencela. Jangan kita merasa hebat ketika sudah dipuji, dan jangan kita merasa hina ketika dicela. Buat kita. Begitu juga ada orang memuji Utsman bin Affan, langsung diambil debu dan ditaburkan. Ya mungkin kalau kita tidak mampu atau khawatir takut terjadi perselisihan, tegur saja orang yang suka memuji itu. Ya, karena perbuatan suka memuji ini dilarang dalam agama, dan bahkan di dalam kitab ini dimasukkan dalam kategori kabirah min kabairi dzunub, yaitu satu dosa di antara dosa-dosa besar. Namun kalau seandainya orang yang dipuji itu adalah memang orang yang seperti itu amalannya, dan kita juga tahu bahwa pujian itu tidak akan mempengaruhi dirinya atau bahkan akan menambah semangat dia dalam beribadah, maka pujian tidak mengapa. Ya, sebagaimana juga di dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah SAW banyak memuji para sahabat, sedangkan para sahabat waktu itu masih hidup dan berada di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah itu memujinya. Misalnya dalam sebuah hadis, aku mendengar ya ayahku berkata, ya kata Amir bin Sa'id, ya aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata kepada seseorang yang berjalan di muka bumi ini bahwa dia adalah calon penghuni surga. Ya, jadi katakan sami'tu abi yaqul ma sami'tu Rasulullah SAW yaqulu li hayyin yamsi innahu fil jannah illa li Abdillah ibni Salam. Aku mendengar ayahku berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang berjalan di muka bumi ini bahwa dia adalah calon penghuni surga, kecuali kepada Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah salah satu sahabat Nabi ya
yang dikabarkan masuk ke dalam surga, padahal Abdullah bin Salam saat itu masih hidup dan berada di hadapan Rasulullah. Nabi memuji Abdullah bin Salam, tapi pujian Nabi ini tidak menjadikan Abdullah bin Salam ini kemudian dia merasa hebat sehingga besok dia kemudian meninggalkan amal-amal soleh atau dia tidak beriman, ya saya udah ahli surga. Enggak begitu, karena Nabi tahu bahwa Abdullah bin Salam itu dengan apa pujian-pujian Nabi itu, ya dengan sanjungan Nabi itu tidak membuat dia itu merasa hebat, merasa sempurna. Nah, jadi kalau kita lihat ada orang yang memang dia itu tidak menjadi ujub, tidak menjadi sombong, tidak merasa sudah sempurna, ya tidak mengapa kita memuji. Apalagi ketika kita memuji adalah untuk memberi motivasi, untuk memberikan dorongan agar dia semakin semangat dalam beribadah. Ketika kita katakan kepada seorang yang dermawan bahwa dia dermawan, dan kita harap dia semakin dermawan lagi. Nah, ketika kita katakan seseorang itu dermawan, ya dengan tujuan memberikan motivasi agar dia lebih dermawan lagi, maka tidak mengapa. Begitupun kita memberikan pujian kepada anak-anak kecil, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, agar mereka itu ya rajin beribadah, agar mereka itu taat kepada orang tua, agar mereka begini dan begitu dalam kebaikan. Kita puji mereka, kita sanjung mereka agar mereka seperti itu, maka tidak mengapa kita memujinya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memotivasi, tujuannya adalah untuk memberikan dorongan. Ya, tapi kalau dengan pujian itu malah mematahkan yaitu keimanannya, malah memandekkan amal solehnya, dia tidak perlu beribadah, ini yang tidak boleh. Maka kita juga harus tahu siapa yang harus kita puji dan mana yang tidak boleh. Tapi keumuman, jangan kita memudah-mudahkan diri kita untuk memuji orang, karena kita tidak tahu di mana tingkat iman orang itu. Jangan-jangan ketika kita puji dia menjadi ujub, dengan kita puji kemudian dia merasa malu, ya dengan kita puji nanti dia itu merasa hebat dan dia itu sudah merasa cukup dengan amalnya. Ya, hati-hati. Ya, karena memudah-mudahkan diri dalam memuji ya dan menyanjung orang, hati-hati. Oleh karena itulah ada seorang sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau dipuji oleh orang lain, beliau pun berdoa. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu dalam kitab Syu'abul Iman, ya beliau berdoa yang berbunyi, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yakulun. Allahumma ya Allah, anta engkau a'lamu lebih mengetahui minni dariku binafsi terhadap diriku sendiri. Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Kemudian wa ana a'lamu binafsi minhum, sedangkan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada ya mereka yang memujiku. Allahumma ya Allah ij'alni, ya Allah jadikanlah aku khairan lebih baik mimma yazunnun dari apa-apa yang mereka persangkakan terhadapku. Waghfirli dan ampunilah aku ya Allah ma la ya'lamun dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau menghukum, janganlah engkau menyiksaku dengan apa yang mereka katakan. Ya, jadi Allahumma anta a'lamu minni binafsi wala a'lamu binafsi minhum, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepadaku. Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah engkau menghukum atau menyiksaku dengan apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka katakan. Ya, mudah-mudahan ya kita janganlah menjadi orang yang suka memuji orang lain serampangan. Ya, jangan kita memudah-mudahkan diri untuk memuji orang lain. Yang kedua, kalau kita jumpai ada orang memuji orang lain di hadapan kita, dan kita tahu pujian itu adalah serampangan, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang yang dipuji, tegurlah.
Ya, atau kalau kita mampu ambil debu siram orang itu. Dan yang ketiga, kalau pujian itu diberikan kepada kita, jangan dengan pujian kemudian kita merasa hebat, jangan kita merasa mulia ketika dipuji oleh orang, dan jangan kita merasa hina ketika kita dicela oleh orang. Dan kita berusahalah jangan sampai ya mereka itu memuji kita berlebihan, dan kita tegur, kita ingatkan mereka agar tidak memuji kita. Bahkan kalau andai kata berlebihan, kita tegur mereka, dan kalau perlu kita mampu ya taburkan debu ke wajah mereka. Ya, nah itu. Dan yang keempat, ya bahwa ada cara yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya ketika dia dipuji oleh orang lain, yaitu berdoa kepada Allah ya agar Allah mengampuni atau Allah tidak menyiksa dari perkataan mereka yang memuji ya tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Ya mudah-mudahan lah ya apa yang dijelaskan di sini bisa memberikan faedah, memberikan manfaat kepada kita agar tidak bermudah-mudahan, ya agar tidak menggampang-gampangkan di dalam memuji, karena jelas memuji itu adalah termasuk perkara yang dilarang kalau dilakukan secara berlebihan. Bahkan puji-pujian itu adalah merupakan bentuk yaitu azabhi, yaitu menyembelih, yaitu yang dapat mematikan hati dan akhirnya dapat mengeluarkan orang dari agamanya. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan khususnya untuk diriku dan juga keluarga besarku dan seluruh daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan berfaedah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم